Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Revi di pelajaran matematika modul 7 ya. Lingkaran. Babnya bab lingkaran. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas latihan 7.1 halaman 69 sampai 70 ya. Ada 4 soal di situ. 10, 11, 13 sama 15 ya. Kalau di modul kalian itu 14, diralat aja karena soalnya salah. Bapak typo diganti jadi nomor 15 ya. Nomor 14 diganti jadi nomor 15 gitu. Bagi yang udah mengerjakan dan belum dikumpulkan silahkan diganti. Bagi yang udah dikumpulkan Bapak kasih bonus saja gitu. Silahkan dikerjakan dengan disimak dengan sebenar-benarnya untuk dipahami dengan sebenar-benarnya gitu. Langsung aja kita mulai biar nggak lama-lama. Di sini kita membahas nomor 10 ya. Nomor 10, berdasarkan gambar di samping tentukan besar yang A-nya adalah sudut CGB. Berarti sudut CGB yang ini ya. Gitu. Sedangkan sudut AGC-nya adalah 60 derajat ya di buku, 60 derajat gitu. Ini agak miring, 60 derajat gitu. Sudut CGB-nya berarti berpelurusnya dari sudut AGC. Jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat, dapatnya 120 derajat. Terus yang B-nya sudut BGE. Sudut BGE ya. Sudut BGE ini bertolak belakang dengan sudut yang diketahui AGC. Jadi karena bertolak belakang, sifatnya besaran sudutnya itu sama. Jadi sama 60 derajat. Alasannya karena bertolak belakang. Terus sudut yang ketiga, yang 10C itu sudut AGD. AGD ya. AGD udah kelihatan di situ ada tanda siku-siku ya di soal ya. Ada tanda siku-siku berarti 90 derajat. Terus yang D-nya itu sudut DGE. DGE. Nah, nggak usah bingung. DGE itu di sini 60 derajat. Di sini 90 derajat, berarti berapa sisanya biar berpelurus gitu. Ya, tinggal 180 dikurang 90 dikurang 60. Dapatnya adalah 30 derajat. Gampang ya. Semoga bisa dipahami. Untuk yang kurang jelas silahkan ditanyakan di grup gitu. Dibikin dengan sebagus-bagusnya, pakai cara semuanya. Dari latihan sampai evaluasi. Ya, banyak banget yang Bapak lihat latihan yang 6 bab 6-nya, modul 6-nya yang evaluasinya hanya mencantumkan pilihannya gitu. Sebagian besar tidak mencantumkan cara gitu. Beberapa orang yang sudah mencantumkan cara Bapak kasih nilainya bagus karena Bapak sangat menghargai yang benar-benar seminimalnya kalian menyalin dengan rapi gitu. Nomor 11 seperti itu, ada lingkaran sudut YXW. Banyak ya pertanyaannya. Sudut YXW itu bertolak belakang dengan sudut ZXV ya. Karena bertolak belakang itu berarti kedua sudutnya sama. Itu tinggal dimasukin aja ke persamaannya. 4x tambah 15 sama dengan 2x tambah 65. Ini tinggal penyelesaian aljabar pindah ruas. 4x kurang 2x itu 4x dikurang 2x. Ya, si 2x-nya pindah ruas ke sini jadi dapat 2x. Ya. 65 ini positif 15 pindah ruas jadi minus 15. 65 kurang 15 itu dapatnya 50. Semoga bisa dimengerti di pelajaran kelas 7 ini. X sama dengan 50 dibagi 2. Dapatnya adalah 25 derajat. Ya, si X-nya 25 derajat.
Itu tinggal kita cari masing-masingnya sudut. Yang A-nya sudut ZXV ya. ZXV berarti rumusnya 2X tambah 65. Masukin X-nya 25, jadi 2 kali 25 ditambah 65. 50 tambah 65 115 derajat ya. Karena 115 derajat di sini berarti sudut berikutnya sudut YXW, karena bertolak belakang udah pasti sama dengan sudut ZXV. Jadi ini 115 juga. Gitu ya. Kalau tidak percaya silahkan dimasukin yang 25 derajat ini ke sini. 25 derajat dikali 4 100 ditambah 15 dapatnya 115 juga ya. Pokoknya kalian harus paham sifatnya itu bertolak belakang, pasti sudutnya sama. Yang C-nya itu sudut ZXY. ZXY ya. ZXY bukan W. ZXY itu ini saling berpelurus ya, sama sudut ZXV. Jadi tinggal 180 dikurangi sudut yang diketahuinya. Itu. Ini 115. Ini 115. Berarti ini adalah berpelurusnya dari 115. 180 dikurang 115. Ya, dapatnya adalah 70 65. Gitu. 65. Oke, benar ya, 65 derajat. Itu. Nanti kalau ada salah silahkan dikoreksi ya. Ini sambil dicari. Yang D-nya itu sudut VXW. VXW ya. Ini bertolak belakang sama yang ini udah pasti jawabannya adalah 65 derajat juga. Itu. Silahkan ditulis, dipahami dengan sebenarnya, ditulis penjelasannya kalau perlu. Terus berikutnya nomor 13 ya. Tali busur AC dan FD berjarak sama terhadap pusat G ya. Terus jika diameter lingkarannya adalah 52, maka panjang AC dan DE ya. Diameternya itu 52. Berarti jari-jarinya dapat dibagi 2 26 cm. Nah, jari-jari yang mana di sini? Jari-jari yang ruas garis FG ini 26, ruas garis GA atau AG itu 26. Gitu. Nah, ini jarak ini udah pasti siku-siku di sini. Jadi kita pakai dalil Pitagoras di modul sebelumnya. Tinggal dimasukin ke dalil teorema Pitagorasnya atau dengan cara cepatnya triple Pitagoras ya. Ini 10 yang paling kecil, titik 26. Kelipatan dari triple mana? Ya, kalian udah pasti pada tahu, 5 12 13. Yang ini dikali 2, yang ini dikali 2, berarti yang ini juga dikali 2. Harus adil semuanya. Jawabannya adalah 24 gitu. Nah, ini 24. Ya kan? Sudut yang AB adalah 24. AB 24 cm. Gitu. Berarti AC tinggal dikali 2, ya. Berarti AC-nya 24 dikali 2. Dapatnya 48 cm. Ini yang AC. Terus yang DE DE-nya sama ya, berarti setengahnya ya. Ini 24, ini 24, ini 24 juga ya. DE itu sama dengan AB. Berarti 24 cm gitu. Gampang ya, bisa dipahami. Silahkan disalin dengan bagus di kertas kalian masing-masing, disalin dengan tulisan yang sebagus-bagusnya gitu. Karena Bapak ngelihatnya tulisannya pada amburadul gitu, kayak hanya sekedar nyalin cepet-cepet gitu. Oke, kita hapus dulu, lanjut lagi berikutnya. Oke, kita lanjut lagi sekarang yang nomor 15 ya.
nomor 15 ini tadinya nomor 14 karena Bapak typo diganti jadi nomor 15. Bagi yang udah mengerjakan nomor 14, Bapak bakalan kasih bonus, tapi yang lainnya yang belum silahkan diganti jadi nomor 15. Yang belum silahkan diganti jadi nomor 15. Nah, di sini ada lingkaran dengan diameter BC, terus AB itu 12, terus AC 16, O titik pusat lingkaran. Yang pertama adalah ditanya jari-jarinya, gitu. Ini pasti siku-siku nanti dipelajari di sudut pusat dan sudut keliling di bagian berikutnya, gitu. Nah, tinggal dicari Pitagorasnya dari 12 yang paling pendek, 16 titik gitu. Nah, ini kelipatan dari triple Pitagoras yang mana? Nah, kalian udah pasti hafal dan wajib hafal untuk mempermudah perhitungan. 3, 4, 5 ya. Tinggal kelihatan kan ya? 3 ke 12 dikali berapa? Kali 4. 4 ke 16 dikali 4 juga. Harus adil, semuanya dikali 4 gitu. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi diameternya yang CB ini ini adalah 20 cm. Ini adalah diameternya. Itu berarti jari-jarinya adalah setengahnya dari 20. 20 bagi 2, 10 cm. Nah, untuk mencari luas yang diarsir itu kan yang hanya kena daerah arsiran dan daerah segitiga itu hanyalah setengah lingkaran gitu. Jadi untuk mencari daerah arsir, luas arsir, tinggal setengah luas lingkaran dikurang luas segitiga. Kalian udah pada tahu luas lingkaran kan ya? Itu udah dipelajari di SD. Itu setengah luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah pi r kuadrat dikurang luas segitiganya alas kali tinggi dibagi 2. Karena R-nya 10, kita pakai pi-nya ada 3,14. 2 kali 3,14 dikali 10 dikali 10 dikurang alas dan tingginya adalah 12 kali 16 dibagi 2. Oke. Ini 100 kali 3,14 ada 314. Ya, dibagi 2. Berarti berapa tuh? 157. Ya, 150 kali 2 300, 7 kali 2 14 ya, 157. Ya, ini tinggal kita coret 2 sama 16. Jadinya 8. 12 dikali 8 dapatnya 96 ya, dikurang 96. 157 dikurang 96 berarti 61. Ya, 61 cm kuadrat. Gitu. Oke, cocok ya, 61 cm kuadrat ya. Inilah luas daerah yang diarsirnya, luas tengah lingkaran dikurang luas segitiga. Oke. Bagi ada yang kurang paham atau ada yang kesalahan di pembahasan ini, silahkan komen di grup untuk kita diskusikan bareng-bareng gitu. Ya, yang tadi nomor 14 diralat jadi nomor 15 karena Bapak typo di situnya, mohon maaf sekali. Untuk pengerjaan modul silahkan mulai dikerjakan sekarang di kertas folio ya, untuk kelas yang Bapak ajar dari A sampai E, 8A sampai 8E, kerjakan di kertas folio biar lebih simpel pengumpulannya dan pembagiannya gitu. Terus jangan lupa like dan subscribe dan bagiin ke teman-temannya. Bagi yang belum masuk grup, harap segera masuk grup gitu. Bagi yang belum aktif, silahkan di share ini atau dikasih tahu ke pribadi masing-masing ya. Sekian dulu pertemuan kita, sekian dulu pembahasan kita latihan 7.1 ini. Ketemu lagi di latihan berikutnya 7.2, segera akan Bapak bahas juga. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.